Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Safari. Di sesi 2 ini kita akan membahas penyusunan SPT PPh orang pribadi dengan menggunakan formulir 1770. Abdul Hamid adalah seorang pedagang eceran yang memiliki seorang istri bernama Rusnani. Rusnani bekerja di PT Amanah Sejahtera sebagai manajer keuangan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, NPWP Rusnani sama dengan NPWP Abdul Hamid. Data mengenai diri Abdul Hamid, penghasilan, dan hal lainnya yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan diuraikan sebagai berikut. Kita analisa, Abdul Hamid melakukan kegiatan usaha yang memiliki seorang istri bernama Rusnani. Rusnani bekerja di PT Amanah Sejahtera sebagai manajer keuangan, yang mana berarti Rusnani ini memiliki sumber penghasilan dari satu pemberi kerja. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, NPWP Rusnani sama dengan NPWP Abdul Hamid. Maka nanti penghasilan Rusnani bersifat final pada laporan SPT PPhOP Abdul Hamid. Oke, kemudian data diri wajib pajak, nama, nomor pokok wajib pajak, alamat, klasifikasi lapangan usaha, serta nomor telepon. Maka dari data diri wajib pajak ini kita inputkan ke dalam SPT PPhOP 1770. Kita isikan nama wajib pajak Abdul Hamid, berikut NPWP, jenis usaha atau pekerjaan pedagang eceran, alamat Jalan Kaliurang kilometer 13 Sleman, Yogyakarta, klasifikasi lapangan usaha 82940, berikut nomor telepon, tahun pajak 2019, tempat terdaftar Yogyakarta, tanggal dibuat SPT 31 Maret 2020, nama yang berhak menandatangani SPT Abdul Hamid, berikut NPWP yang berhak menandatangani SPT. Kita kembali ke soal. Penghasilan bruto perdagangan eceran selama tahun 2019, bulan Januari 20 juta, bulan Februari 21 juta, bulan Maret 17.500.000, bulan April 18.750.000, bulan Mei 19.250.000, bulan Juni 19.500.000, bulan Juli 20.850.000, bulan Agustus 21.750.000. Total jumlah peredaran atau penerimaan bruto Abdul Hamid selama tahun 2019 yaitu 239.850.000. Dari sini kita bisa menganalisa bahwasanya Abdul Hamid memilih untuk menggunakan pencatatan. Oke, dari penghasilan bruto ini kita inputkan ke dalam SPT Form 1770 milik Abdul Hamid, yang mana kita isikan di daftar PU PPh final. Kita buat rekap seperti ini, karena pada saat kita nanti melaporkan SPT, maka kita harus melampirkan daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Per masa pajak serta dari masing-masing tempat usaha. Kita isikan nama wajib pajak Abdul Hamid, berikut NPWP, dan alamat tempat usaha. Kita isikan peredaran bruto setiap masa, yang mana angka tersebut kita peroleh dari pencatatan yang telah dibuat oleh Abdul Hamid. Nah, ini sesuai dengan apa yang tertera di dalam kasus. Baik, di sini ada data pembayaran PPh pasal 4 ayat 2, 0,5% dari omset
bulan Januari sampai dengan Desember 2019. Nah, ternyata Abdul Hamid telah membayarkan pajaknya sesuai dengan PP 23 tahun 2018, setengah persen dikalikan peredaran bruto setiap bulan. Kita lihat di bulan Januari telah dibayarkan di tanggal 10 bulan 2 2019 dengan PPh terutang 100.000, tempat pembayaran Bank BPDDIY dengan nomor NTPN berikut. Oke, maka dari jumlah pembayaran yang telah dibayarkan oleh Abdul Hamid, kita inputkan ke dalam SPT PPh-OP 1770 di kolom PPh final setengah persen dibayar. Maka angka ini harus sesuai dengan angka yang telah dibayarkan Abdul Hamid setiap bulannya dengan bukti NTPN. Baik ya. Selanjutnya kita masuk ke formulir 1770 lampiran 4. Di formulir 1770 lampiran 4, di bagian A ada harta pada akhir tahun. Maka kita kembali lagi ke kasus, apa saja harta yang dimiliki oleh Abdul Hamid. Adapun data harta yang dimiliki oleh Abdul Hamid yaitu perabot rumah tangga, tahun perolehan 2002, harga 9 juta rupiah. Maka kita inputkan ke dalam formulir 1770 lampiran 4 bagian A, jenis harta yaitu perabot rumah tangga, tahun perolehan 2002, harga perolehan 9 juta rupiah. Dengan kode harta 055. Selanjutnya kita kembali ke kasus. Abdul Hamid memiliki tanah dan rumah, luas tanah 300 meter persegi, luas rumah 200 meter persegi, beralamat di Jalan Solo nomor 2 Yogyakarta. Tahun perolehan 2010, harga perolehan 500 juta rupiah, maka atas harta tanah dan rumah ini kita inputkan ke dalam SPT PPh-OP formulir 1770 lampiran 4. Maka kita isi jenis hartanya, tanah dan rumah di Jalan Solo nomor 2 Yogyakarta. Kemudian tahun perolehannya 2010, harga perolehan 500 juta rupiah, dengan kode harta 061. Selanjutnya, harta yang dimiliki oleh Abdul Hamid yaitu sepeda motor Honda Vario, tahun perolehan 2011, harga perolehan 15.500.000, keterangan BPKB. Harta ini kita inputkan kembali ke formulir 1770 lampiran 4 di bagian A. Jenis harta, sepeda motor Honda Vario, tahun perolehan 2011, kemudian harga perolehan 15.500.000, keterangan BPKB. Dengan kode harta 042. Kemudian Abdul Hamid memiliki harta tanah dan rumah yang diperoleh tahun 2017, harga perolehan 300 juta rupiah, keterangan NOP. Ini kita inputkan juga ke dalam formulir 1770 lampiran 4. Jenis harta kita isi tanah dan rumah Jalan Kaliurang nomor 10 Sleman. Kemudian tahun perolehan 2018. Harga perolehan 300 juta rupiah, keterangan NOP. Dengan kode harta 061. Selanjutnya
Abdul Hamid memiliki mobil yang diperoleh tahun 2013, harga perolehan 278 juta, keterangan BPKB. Harta ini juga kita inputkan ke dalam formulir 1770 lampiran 4. Jenis harta mobil, tahun perolehan 2013, harga perolehan 278 juta, keterangan BPKB dengan kode harta 043. Selanjutnya, Abdul Hamid memiliki tabungan di Bank CIMB pada tahun 2019 dengan saldo per 31 Desember 2019 yaitu 13.422.000, keterangan nomor rekening. Maka kita inputkan ke formulir 1770 lampiran 4 bagian A. Jenis harta tabungan, tahun perolehan 2019, saldo per 31 Desember 2019, Rp13.422.000, keterangan nomor rekening CIMB Niaga dengan kode harta 012. Selanjutnya yang terakhir, Abdul Hamid memiliki uang tunai tahun perolehan 2019, saldo per 31 Desember 2019 yaitu 5 juta rupiah. Maka kita pindahkan ke formulir 1770 lampiran 4 bagian A, jenis harta uang tunai tahun 2019 per 31 Desember 2019, uang tunai yang dimiliki oleh Abdul Hamid yaitu 5 juta rupiah dengan kode 011. Selanjutnya kita pindah ke bagian B untuk mengisi kewajiban atau utang pada akhir tahun. Apakah Abdul Hamid memiliki utang pada akhir tahun? Kita kembali ke kasus. Di sini ada data hutang Abdul Hamid. Nama pemberi pinjaman Bank BRI, tahun peminjaman 2017, sisa hutang per 31 Desember 2019 200 juta rupiah, alamat di Yogyakarta. Maka kita inputkan ke dalam formulir 1770 lampiran 4 bagian B. Nama pemberi pinjaman yaitu Bank BRI, alamat pemberi pinjaman Yogyakarta, tahun peminjaman 2017, sisa utang per 31 Desember 2019 sebesar 200 juta rupiah dengan kode harta 101. Selanjutnya, Abdul Hamid memiliki hutang di Bank Niaga tahun peminjaman 2010, sisa hutang per 31 Desember 2019 42 juta rupiah, beralamat di Jakarta. Kita inputkan ke dalam formulir 1770 bagian B, nama pemberi pinjaman Bank Niaga, alamat pemberi pinjaman Jakarta, tahun peminjaman 2010, sisa hutang per 31 Desember 2019 42 juta rupiah dengan kode harta 101. Selanjutnya di formulir 1770 lampiran 4 bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Di sini yang kita isi adalah siapa saja yang boleh menjadi tanggungan Abdul Hamid. Nama anggota keluarga, Rusnani, berikut NIK, hubungan keluarga istri,
pekerjaan karyawan swasta. Selanjutnya, Muhammad Kamil, berikut NIK, hubungan keluarga anak kandung, pekerjaan sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir yang boleh menjadi tanggungan Abdul Hamid yaitu Mutiara Citra, berikut dengan NIK, hubungan keluarga anak kandung, pekerjaan mahasiswa. Setelah kita isi dengan lengkap formulir 1770 lampiran 4, kita beralih ke formulir 1770 lampiran 3. Yang pertama kali yang harus kita isi adalah tahun pajak tahun 2019, kemudian masa pencatatan yaitu Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Adapun metode yang digunakan oleh Abdul Hamid yaitu menggunakan metode pencatatan. Identitas wajib pajak kita isikan mulai dari NPWP sampai dengan nama wajib pajak. Kemudian di bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Kita tahu bahwasannya tadi istri Abdul Hamid yaitu Rusnani bekerja dari satu pemberi kerja dan NPWP Rusnani gabung dengan NPWP Abdul Hamid, maka hal tersebut merupakan objek PPh final, di mana di bagian A di angka 15, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Kita isikan dasar pengenaan pajak atau penghasilan brutonya yaitu 284.356.045, yang mana angka ini kita peroleh dari formulir 1721A1 milik Rusnani dari angka 8, 284.356.045. Kemudian PPh terutang kita isikan sebesar 27.907.900. Angka ini juga kita peroleh dari bukti potong formulir 1721A1 milik Rusnani dari angka 20 PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi sebesar 27.907.900. Kemudian penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Penghasilan bruto sebesar 239.850.000. Angka ini kita peroleh dari peredaran bruto Januari sampai dengan Desember sebesar 239.850.000. Kemudian PPh terutang yaitu sebesar 1199250. Angka ini juga kita ambil dari total pajak yang telah dibayar Abdul Hamid dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 1199250. Setelah itu di bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pada saat kita menganalisa soal, tidak ada penghasilan yang diterima oleh Abdul Hamid yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat 3. Setelah itu apabila kita telah mengisi formulir 1770 lampiran 3 secara lengkap, maka kita pindah ke formulir 1770 lampiran 2. Isi tahun pajak, kemudian metode yang digunakan yaitu pencatatan. Isikan identitas wajib pajak. Di formulir 1770 lampiran 2 ini, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Apabila kita melihat dari bukti potong, tidak ada penghasilan Abdul Hamid yang dipotong ataupun dipungut oleh pihak lain. Maka formulir 1770 lampiran 2 ini tidak perlu kita isikan. Selanjutnya kita ke formulir 1770 lampiran 1 halaman 2.
isikan terlebih dahulu tahun pajak, kemudian masa pencatatan yaitu Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, dan metode yang digunakan yaitu pencatatan. Selanjutnya kita isi identitas wajib pajak, mulai dari NPWP sampai dengan nama wajib pajak. Nah, di formulir 1770 lampiran 1 halaman 2 ini, di bagian B yaitu penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Bagian B ini hanya kita isikan apabila wajib pajak memilih menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Dalam kasus ini, Abdul Hamid menggunakan tarif pajak PP 23 2018 yang bersifat final, maka tidak perlu kita isi di bagian B. Selanjutnya bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita tahu bahwasannya sumber penghasilan Abdul Hamid yaitu dari kegiatan melakukan usaha. Abdul Hamid tidak bekerja dari satu atau lebih pemberi kerja, maka di bagian C ini tidak perlu kita isikan. Selanjutnya di bagian D, penghasilan dalam negeri lainnya. Pada saat kita menganalisa soal tadi, kita tidak menemukan penghasilan dalam negeri lainnya yang diterima oleh Abdul Hamid, baik itu bunga, baik itu royalti, sewa selain tanah dan atau bangunan, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, kemudian penghasilan lainnya. Kalau tidak ada, maka kita tidak perlu mengisi di bagian D ini. Selanjutnya, apabila kita telah mengisi formulir 1770 lampiran 1 halaman 2 ini secara lengkap, maka kita pindah ke formulir 1770 lampiran 1 halaman 1. Ingat, yang pertama kali kita isi adalah tahun pajak 2019, masa pencatatan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, metode yang digunakan yaitu pencatatan. Kita isikan identitas wajib pajak mulai dari NPWP sampai dengan nama wajib pajak. Nah, di formulir 1770 lampiran 1 halaman 1 ini hanya diisikan apabila wajib pajak memilih menggunakan pembukuan. Pada kasus ini, Abdul Hamid memilih menggunakan metode pencatatan, maka formulir 1770 lampiran 1 halaman 1 tidak perlu kita isikan. Kita lanjutkan ke formulir 1770 induk. Sama seperti pengisian formulir-formulir atau lampiran-lampiran sebelumnya, yang harus pertama kali kita isi yaitu tahun pajak, masa pencatatan, kemudian metode yang digunakan, isikan identitas wajib pajak. Dalam hal ini, status kewajiban perpajakan Abdul Hamid yaitu kepala keluarga. Apabila wajib pajak memiliki penghasilan dari kegiatan melakukan usaha dan kegiatan tersebut telah dipotong menggunakan tarif PP 23 tahun 2018 yang bersifat final, maka di formulir 1770 induk kita hanya mengisi di bagian B angka 10, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Yang mana Abdul Hamid memiliki status menikah dengan 2 tanggungan. Sehingga penghasilan tidak kena pajak yang diperbolehkan yaitu sebesar Rp67.500.000. Selanjutnya yang kita isi yaitu di bagian G lampiran huruf K. Daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Inilah alasan kita mengapa sangat penting membuat rekap daftar PU PPh final. Karena pada saat pelaporan SPT nanti yang wajib kita laporkan yaitu daftar PU PPh final apabila wajib pajak memilih menggunakan metode pencatatan. Tetapi apabila wajib pajak menggunakan metode pembukuan, maka yang wajib dilampirkan adalah laporan keuangan. Oke, setelah itu kita isikan tanggal pelaporan SPT, tanggal 31 Maret 2020,
Isikan identitas wajib pajak, mulai dari nama sampai dengan NPWP. Demikianlah praktik penyusunan SPT PPHOP formulir 1770. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.